Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuh, nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami akan melaporkan kegiatan dan keuangan Masjid Al-Munawwarah Kenten Permai Palembang. Kegiatan sholat Jumat 30 Januari 2026 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1447 Hijriah. Petugas pelaksana sholat Jumat selaku imam atau khotib yakni Al-Ustadz Dr. Haji Abdul Khair MAG, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita ucapkan terima kasih. Kemudian muadzin adalah saudara Abi Said Ikram. Laporan keuangan dari tanggal 24 Januari sampai dengan 29 Januari 2026. Saldo awal kas 24 Januari 2026 adalah Rp2.156.090. Penerimaan kas dari tanggal 24 Januari hingga 30 Januari 2026 adalah Rp5.765.500. Jadi total Rp7.921.590. Kemudian pengeluaran kas dari tanggal 24 Januari hingga 30 Januari 2026 sebesar Rp7.852.900. Saldo bank sampai tanggal 24 Januari 2026 adalah Rp57.600.000, sehingga jumlah saldo kas dan bank Masjid Al-Munawwarah sebesar Rp57.668.690. Palembang 30 Januari 2026, Bendahara Bapak Humaidi, Ketua Masjid Bapak Muhammad Soleh. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami mewakili pengurus Masjid Al-Munawwarah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berinfak ke Masjid Al-Munawwarah berupa melalui kotak infak yang ada di Masjid Al-Munawwarah, kemudian infak air mineral, tisu, pembayaran listrik yang 32.000 watt, kemudian pembayaran air PDAM masjid, kemudian nasi berkah hari Jumat baik yang ba'da maghrib ataupun di hari Jumat setelah sholat Jumat. Kemudian terima kasih juga kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk program beras du'afa, dan juga para donatur yang telah memberikan infak sedekahnya untuk program takjil Ramadan yang akan datang nanti. Marilah kita bersama-sama mendoakan kepada seluruh donatur dan umumnya kita semua jamaah Masjid Al-Munawwarah, semoga kita senantiasa semuanya diberikan kesehatan panjang umur, rizki yang barokah melimpah ruah, anak cucu yang soleh dan solehah, serta istiqomah dalam beribadah, dan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kemudian bagi para bapak-bapak jamaah saudara sekalian, agar untuk mengisi saf-saf yang di depan yang masih kosong untuk kesempurnaan sholat
berjamaah kita. Dan bagi bapak-bapak yang membawa anak atau cucu, harap untuk didampingi, serta adik-adik yang di belakang mohon untuk tidak ribut pada saat khotib menyampaikan khutbahnya dan pada saat sholat Jumat nanti. Dan juga bagi para bapak-bapak yang membawa HP, harap untuk dinonaktifkan atau di silent dulu supaya sholat kita khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthuba qad laghawat ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya barang siapa yang berkata-kata, baik perkataan tersebut menegur ataupun menyuruh orang lain diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Oleh karena itu, marilah kita diam, mendengarkan dengan hati yang menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أو كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أو كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Munawwarah yang selalu diberikan oleh Allah keberkahan, kemuliaan, cahaya terang benderang di wajahnya serta dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nikmat yang telah kita rasakan selama ini. Nikmat yang sedang kita rasakan sampai saat ini. Nikmat yang nanti Allah akan sempurnakan selama kita hidup di dunia ini. Dan Allah janjikan kepada kita akan diberikan. Kemudian juga nikmat nanti tertinggi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah akan masukkan kita ke dalam surga, dan di dalam surganya itulah kita bisa berkesempatan untuk menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah yang bercahaya terang benderang, ila rabbiha nazirah, kehadapan Tuhannya mereka semuanya menatap. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini juga marilah kita perbanyak salawat beriring salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kedatangannya membawa rahmat tidak hanya untuk umatnya tercinta ummatu Muhammad, namun kedatangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mendatangkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alam semesta. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya selaku khatib mengingatkan diri pribadi saya, kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, mari kita jaga nikmat menjadi seorang muslim. Kita tingkatkan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang menjadi bekal utama kelak kita hadapkan kepada Allah. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, maka bekal yang paling baik itu adalah at-taqwa, bekal yang paling baik itu adalah al-iman wal Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban saat ini kita berada di tanggal 12 Sya'ban, tepatnya tanggal 30 Januari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya bulan ini masuk kategori syahrul ghaflah. Apa itu syahrul ghaflah? Yaitu bulan kebanyakan manusia terlena dan terlalai serta bermalas-malasan. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab Sunanun Nasa'i wa hasanahu al-Albani, suatu ketika an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau itu berpuasanya itu sering sekali seperti puasa yang kau lakukan di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Rasulullah dalam sabdanya itu, bulan itu kata Rasulullah kebanyakan manusia terlalai, terlena, ghaflah, bermalas-malasan juga, yaitu baina Rajab Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Padahal kata Rasulullah, bulan itu atau bulan Sya'ban itu merupakan bulan turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Seluruh amal-amal ibadah kita diangkat ke hadapan Tuhan alam semesta. Fa uhibbu ay yarfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin kata Rasulullah, ketika amalku diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kondisi pada saat itu aku sedang berpuasa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya beliau menginginkan umatnya tercinta saat ini di bulan Sya'ban itu semuanya fokus mempersiapkan diri, isti'dad lidukhuli Ramadan, mempersiapkan diri untuk masuk nanti bulan yang penuh dengan fadail, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Mempersiapkan diri dari semua aspek persiapan yang penting dilakukan. Baik itu secara ilmu yang perlu dipersiapkan, baik itu secara jasmani yang perlu dipersiapkan, baik itu secara ruhi yang perlu dipersiapkan. Bukan malah sebaliknya, bulan Sya'ban ini kita lemah, kemudian lalai dari meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah karya tulisan seorang profesor besar alumni Al-Azhar bernama Ustadz Dr. Khalid Hanafi. Sekarang beliau mengajar di salah satu universitas di Jerman. Beliau mengingatkan kepada kita dan meneliti kenapa mengatakan ini syahrul ghaflah, bulan banyak manusia terlena, dan kenapa Rasulullah mengatakan itu kepada umatnya. Ternyata betul ada satu hal atau satu fenomena ketika sesuatu itu berada di antara atau berada di tengah-tengah di antara dua hal yang hebat, biasanya dia lemah, dia kecut. Hal ini terjadi di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini diapit oleh dua bulan yang hebat. Pertama adalah bulan Rajab. Bulan Rajab seperti yang kita ketahui bersama, kita disibukkan dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Dengungan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan telah terdengung dengan sangat jelas. Malahan di bulan Rajab ini atau bulan Rajab ini merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang memang dimuliakan semenjak kedatangan, sebelum kedatangan Islam ke muka bumi ini, maksudnya sebelum Rasulullah mendakwakan Islam, itu orang-orang kafir Quraisy telah memuliakan bulan Rajab. Dan mereka berhenti berperang selama di bulan Rajab ini, diam di rumah beribadah. Kemudian di bulan Ramadan, semuanya tentu tahu kehebatan bulan Ramadan. Tidak ada yang menafikannya. Seluruh fadailul a'mal itu bisa berlipat ganda selama bulan Ramadan. Maka kebanyakan manusia ketika mereka telah memporsir semua amal ibadahnya selama di bulan Ramadan, kemudian nanti mempersiapkan diri selama bulan Rajab serta menyambut kedatangan bulan Ramadan, wassalatil wusta, jagalah oleh kalian seluruh salat-salat. Dan di ayat itu Allah secara tegas, secara jelas mengingatkan jaga salat pertengahan. Itulah salat asar, antara salat zuhur, salat maghrib. Zuhur orang bisa melakukan dengan mudah, melaksanakan salat zuhur, tapi biasanya ketika salat asar, pada saat kita disibukkan untuk pulang kembali dari tempat bekerja, kadang-kadang kita terlena untuk melaksanakan salat asar di awal waktu. Kemudian tiba salat maghrib, itu biasa kita lakukan berjamaah di masjid. Kemudian juga Allah mengingatkan, dalam sabdanya Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, apa itu? Salat fi jawfil lail, salat di pertengahan malam. Banyak manusia terlena dengan salat di pertengahan malam atau salat tahajud. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekatnya Allah dengan seorang hamba itu ketika mereka ibadah di pertengahan malam. Itulah salat tahajud. Kalau kalian mampu, kata Rasulullah, fakun, maka laksanakanlah salat tersebut. Dan di dalam Al-Quran, salat tahajud itu secara jelas disebutkan oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam laksanakanlah salat tahajud sebagai nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah mengangkat kamu ke derajat yang sangat mulia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata profesor tadi, kebanyakan atau salah satu sebab musabab bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, kita banyak terlena dan terlalaian. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, manfaatkanlah,
Biasanya di bulan yang sulit ini, dalam kondisi yang sulit, itu pahala beramal soleh itu lebih besar. Pahala beramal soleh ketika kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kepada kita, beramal soleh ketika dalam kondisi sulit itu pahalanya seperti hijrah kepada aku. Riwayat hadis Muslim. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup dari khutbah kita singkat pada hari ini, saya ingin satu bercerita. Salah seorang ulama besar, Abu An-Nasri At-Ta'i, dalam kitab Hilyatul Wassa'adah pernah mengingatkan bahwasanya beliau selama 40 tahun itu menyembunyikan amal solehnya dari istrinya. 40 tahun istrinya tidak tahu kalau salafus salih ini berpuasa, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan pada ketika beliau meninggal dunia baru ulama-ulama tahu. Bagaimana cara beliau? Pagi hari beliau berangkat membawa roti, dan sebelum istrinya bangun dia sudah sahur sambil membawa roti, seolah-olah beliau tidak berpuasa, untuk diberikan nanti ketika di pasar kepada seorang yang menerima sodakonya. Dan ketika pulang malam hari beliau makan bersama istrinya. Terus menerus ia lakukan oleh ulama ini yang bekerja di pasar, yang tidak diketahui oleh manusia selama 40 tahun, kata ulama. Subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di bulan inilah kita melakukan hal tersebut. Kita bisa menyembunyikan amal soleh kita. Illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib.